Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh memulai kembali di Bilas Malam Kesaksian. Terima kasih Engkau sudah menghadirkan Kak Melisa di belakang kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hingga kalau malam hari ini kami akan bercerita, akan berbagi sharing tentang penyertaan-Mu di dalam kehidupan Kak Melisa. Tuhan kiranya Engkau sertai kami, Kau sertai saya dan Bu Hari, Kau sertai Kak Melisa agar acara kami boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang hadir, yang menonton dan mendengarkan acara ini Tuhan, kiranya kami boleh menjadi berkat dan kiranya hanya nama sajalah yang dipanggil. Kami berdoa untuk segala perangkat dan sinyal yang kami pakai, kiranya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Bentar ya. Kak. Kabarnya gimana? Baik. Baik, Kak. Puji Tuhan baik. Bersyukur ya, Kak ya. Oke, mungkin Bapak Ibu tanya, siapa sih Kak Mel? Kak Mel ini anggota Jemaat GKI Ngage yang sempat hilang dari peredaran. Bukan hilang kemana gitu, enggak, tapi sekolah. Sekolah ada sekolah panggilan teologi ya, benar ya Kak ya? Ya, ya Kak. Di saat dan sudah selesai dan siap untuk pelayanan. Dan malam hari ini kita hadirkan di tengah-tengah kita, biar Kak Mel sharing apa sih yang cerita apa sih selama menghilangnya itu? Mungkin beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin Kak Mel sempat pernah diundang juga di Malam Kesaksian, tapi sudah cukup lama, jadi kangen-kangenan lagi lah kita malam hari ini. Masih banyak berubah ya. Iya, betul. Iya. Iya. Oh, jadi ini dulu ya, perkenalan dulu kali ya. Soalnya kayak saya balik dari Ngage, ibadah hari Minggu itu kayak, kok banyak yang nggak kenal ya sekarang. Siapa gitu. Jadi kayak, oh ya banyak banget ya sekarang yang baru juga, puji Tuhan ya. Ya, saya jemaat, harus ini ya. Saya jemaat di GKI Ngage gitu ya, saya Melisa. Saya mulai kuliah di saat tuh tahun 2018 gitu. Jadi yang mungkin banyak yang mungkin kenal tuh sebelum tahun 2018 yang mungkin sering ke Ngagel mungkin saya kenal gitu ya. Sering ngeliat karena mungkin hari Minggu ibadah bareng gitu ya. Nah ini Kak Hari dan Kak Tuti ini yang semangat orang lama ya, yang di Ngagel ya, sekolah Minggu gitu. Iya, mungkin ya seperti judulnya tadi ya, penyertaannya gitu ya. Mungkin saya akan share sedikit ya tentang apa yang saya alami ketika saya menjalani panggilan gitu, panggilan Tuhan. Nah, saya masuk saat 2018 dengan banyak pergumulan tentunya ya, dengan secara saya sudah bekerja selama 10 tahun gitu ya. Saya udah dengan situasi yang sangat berkecukupan, saya bersyukur untuk itu. Lalu tiba-tiba disuruh sekolah lagi itu menjadi suatu yang wow gitu ya. Aduh, itu Tuhan, yakin Tuhan saya harus sekolah lagi gitu ya. Saya udah lama ya meninggalkan bangku sekolah, udah sekitar waktu itu saya sudah sekitar 15 tahun gitu saya udah meninggalkan bangku sekolah. Masih sanggup nggak ya saya sekolah gitu ya? Masih sanggup nggak saya belajar? Itu jadi tantangan gitu. Jadi hal yang saya pergumulkan untuk menjawab panggilan Tuhan gitu. Juga keluarga. Nah, keluarga saya itu orang tua, keluarga saya bukan keluarga orang percaya gitu. Jadi itu salah satu juga yang menjadi pergumulan saya. Apakah benar saya dipanggil jadi hamba Tuhan? Kalau misalnya memang panggilan Tuhan, gimana ya Tuhan gitu? Takut gitu ya. Kalau misalnya saya jadi hamba Tuhan nih, orang tua gimana gitu ya. Jangan-jangan saya nanti dicoret dari kakak keluarga, jadi anak lagi gitu, jadi panggilan Tuhan gitu kan. Ya itu jadi pergumulan gitu. Tapi
ketika melewati itu semua, ketika ya mendoakan, bergumul, cukup lama, saya cukup bergumul itu selama kurang lebih mungkin 5 tahunan sebelum masuk saat, ya Tuhan membukakan jalan gitu. Banyak hal yang Tuhan kasih lihat gitu. Ketika saya akhirnya berani menyatakan, oke, saya mau ikut panggilan Tuhan gitu ya, ikut apa yang Tuhan mau saya lakukan, Tuhan benar-benar membukakan banyak jalan gitu. Secara keluarga memberikan memberikan dukungan gitu, meskipun ya saya tahu gitu ya, mungkin mereka sedih gitu, ini anaknya kemana gitu ya, nanti hidupnya gimana gitu, jadi hamba Tuhan gitu ya. Secara keluarga nggak ada yang dalam keluarga inti saya, keluarga besar saya itu nggak ada tuh yang jadi hamba Tuhan gitu, saya baru pertama satu-satunya gitu. Jadi pasti akan banyak kepikiran ini ya, nih anaknya bisa gimana nantinya gitu. Jadi itu banyak pergumulan, dan bersyukurnya itu Tuhan membukakan, dan akhirnya orang tua memberikan oke, saya boleh sekolah, saya secara dibiayain juga sama orang tua, itu salah satu yang saya pikirkan, nanti saya bayarnya gimana ya sekolah gitu, kuliah lagi gitu. Terus dan pekerjaan, jadi saya kan bantu orang tua, jadi ketika saya memutuskan untuk masuk ke sekolah teologi, ya ternyata adik-adik juga sudah, maksudnya udah bisa dan menggantikan posisi saya gitu. Jadi kayak Tuhan tuh membukakan jalan yang begitu lancar gitu ya ke depan. Oke, akhirnya karena Tuhan benar-benar memberikan menunjukkan kalau kamu percaya panggilan aku, kamu percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin, dan itu memang panggilan yang Tuhan berikan, Tuhan tuh membuka jalan gitu. Itu bersyukur banget sih. Nah itu melihat pernyataan Tuhan di langkah awal ya gitu ya, ketika memulai panggilan itu, memulai melangkah dalam panggilan gitu. Nah tapi ketika menjalaninya tetap ada tantangan Kak gitu, nggak semudah yang saya bayangkan gitu. Menjawab panggilan Tuhan ya itu bukan berarti ketika kuliah nggak ada apa-apa gitu ya, kuliah lulus gitu, enggak gitu. Jadi juga banyak hal yang terjadi gitu. Jadi kayak ada aja gitu yang buat saya itu bergumul untuk melangkah ke depan gitu ya. Pertama ya tentunya beradaptasi dengan kuliah. Nah saya ini waktu kuliah bukan bikin paper gitu ya, mungkin bikin artikel jurnal, bikin paper gitu, enggak gitu. Saya lebih ke praktis gitu. Nah ketika masuk sekolah teologi, wah saya harus bikin paper gitu. Aduh itu menjadi satu pergumulan tersendiri gitu bagi saya yang udah 15 tahun nggak sekolah, meninggal bangku sekolah, suruh baca buku lagi, baca jurnal, artikel gitu, terus bikin paper. Aduh itu benar-benar salah satu tantangan yang wah saya nggak tahu tuh gitu gimana caranya ngelewatin gitu. Nah, nggak hanya itu, saya juga harus beradaptasi dengan orang-orang di sekeliling saya. Kan ketika saya masuk di sekolah teologi, berarti saya masuk ke asrama gitu. Nah, asrama itu kan berarti saya tinggal sama satu kamar lebih dari satu orang ya, bisa 3-4 orang gitu. Terus bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Udah bukan menjadi satu saya nggak bisa seenaknya saya sendiri gitu ya. Aduh saya mau bangun siang, saya mau di kamar gitu rame-rame gitu, nggak bisa. Jadi saya harus beradaptasi dengan kehidupan asrama gitu, kehidupan kampus. Itu menjadi salah satu tantangan juga gitu ya, karena ya kita harus belajar berbagi sama orang, harus belajar berbagi sama teman-teman, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, kayak saya kami ada kerja bakti nih Kak gitu, jam 5 pagi kami harus bangun gitu kerja bakti gitu kan. Kalau di rumah kan nggak ada gitu ya, jam 5 pagi bangun kerja bakti gitu ya. Itu menjadi tantangan tersendiri, kita belajar untuk taat sama peraturan apa yang harus dilakukan. Nah itu menjadi satu tantangannya banyak ya Kak ya gitu, ikut panggilan Tuhan gitu ya. Belum cerita tentang di depannya banyak ya. Sebelumnya sorry Kak. dulu Kak. Oke. Kan ada putus-putus
putus nih Dengar ya. Kak. Dengar kan? Dengar ya. Sudah Oke, dengar? dengar. Dengar ya. Nah, sebelum kita cerita tentang tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi, kita juga pengen tahu ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi membuat Kak Ferry kan saya harus pilih nih layanan ini jadi hamba Tuhan. Ya. Padahal kan kalau dilihat dari keluarga kami itu kan ya hidupnya nyaman, ya sudah apa namanya sudah enak lah tinggal menjalani ya. Tapi rela meninggalkan semua yang kenyamanan itu rela demi untuk melayani Tuhan. Nah, itu apa yang sampai membuat Pak Melisa memilih jalan ini? Wah, itu saya cuma bisa jawab itu kalau saya bisa mengenal Tuhan itu artinya itu anugerah Tuhan. Kalau saya akhirnya menjalani panggilan ini, ya akhirnya melepaskan apa yang saya comfort zone saya, ya itu beneran panggilan Tuhan ya. Kalau bukan panggilan mungkin saya, aduh Tuhan, nggak deh Tuhan gitu ya. Jangan deh Tuhan gitu. Saya nggak siap gitu ya. Tapi karena ini mungkin panggilan Tuhan dan itu muncul dalam berapa tahun itu muncul terus gitu. Kadang muncul terus saya bilang nggak deh Tuhan nggak gitu ya. Tapi setelah itu nanti tiba-tiba satu saat bisa muncul lagi gitu kayaknya ya Tuhan manggil gitu. Itu berkali-kali itu. Kalau itu bukan panggilan, ya nantinya akan teruji gitu. Apakah memang itu panggilan? Tapi saya yakin gitu. Kalau ini memang panggilan yang Tuhan berikan buat saya gitu. Dan itu memang buat saya menjadi satu anugerah ya. Kalau bisa dipanggil sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan gitu. Karena ya gitu. Itu ada satu titik yang Mbak waktu merasa itu sebuah panggilan. Soalnya kan tadi kan ada perbulan 5 tahun. Dalam masa apa sampai ada muncul, ayo ini panggilan nih. Apakah ada momen-momen sesuatu momen yang jadi oh ini panggilan kayaknya ini panggilan kayak gitu. Oh, mungkin saya nggak bisa kasih tahu ini apa yang saya alami mungkin berbeda dengan semua orang yang mungkin dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Mungkin ada yang ekstrim gitu ya kalau dengar cerita dari beberapa rekan orang gitu ya yang kesaksian. Tapi ada hal-hal yang tiba-tiba muncul aja ada orang bilang kamu nggak mau mendoakan jadi hamba Tuhan gitu. Nah itu bukan satu dua ya lebih dari satu orang lah yang mengatakan itu gitu. Beberapa orang mengatakan itu menjadi saya jadi benar-benar bergumul gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada orang-orang yang berbicara seperti itu? Terus ada yang mendoakan saya jadi hamba Tuhan. Nah itu juga menjadi satu hal yang kok bisa gitu. Padahal saya nggak pernah cerita apa-apa gitu. Tapi ada orang yang mendoakan saya gitu. Dari mungkin pengalaman ketika apa sih tujuan hidup itu gitu ya. Ketika merenungkan itu, saya pergumulan itu kan nggak langsung dapet jawaban kalau buat saya ya waktu itu saya berapa saat gitu saya sampai mikir apa sih tujuan hidup kita gitu apa sih yang jadi panggilan Tuhan itu jadi refleksi saya gitu saya merenungkan kembali emang bener nggak sih hidup saya ini udah menjalankan apa yang Tuhan mau saya kerjakan gitu jadi dari hal-hal kecil-kecil seperti itu dari pelayanan dari apa itu sebenarnya waktu itu ya ada hal-hal yang Tuhan mungkin titipkan dari orang-orang sekitar saya gitu ya ke saya gitu. Jadi bukan yang ekstrim gimana, tapi itu yang menjadi satu pengalaman spiritual journey saya sama Tuhan gitu waktu itu. Itu. Berarti hasil doanya Gitu banyak Kak. orang ya. Luar biasa ya. Luar biasa maksudnya hanya dengan berbicara gitu aja Tuhan benar-benar memanggil Pak Menko orang banyak juga ya. Kayaknya
signalnya rada nge-lag ya Kak ya. Oh, Nge-lag Nah, nih Kak. jadi anu kesannya kayaknya sih mau melihat Kamel, kayaknya cocok deh Kamel untuk pelayanan. Nah, ternyata itu jadi doa banyak orang untuk Kamel dan ternyata ya Kamel menjalani panggilan itu dijalani juga gitu akhirnya. Iya. Tuhan juga kasih jalan. Tuhan juga memang kasih jalan ya, atas doanya orang-orang itu. Iya. Dengar ya. It- Tuhan bisa pakai siapa aja sih Kak ya. Itu saja nggak tahu. Gitu Kak. Iya. Ternyata sebuah panggilan tuh nggak perlu panggilan yang ekstrim dulu ya. Biasanya kan karena ada suatu pertobatan yang luar biasa memutarbalikkan kehidupan baru oh ada panggilan. Ternyata ini yang biasa-biasa aja juga ternyata ya ada panggilan juga ya. Bisa pakai Iya Kak. Tuhan bisa pakai segala macam cara ya, memanggil orang. Benar, Yang benar. penting orangnya itu mau apa enggak gitu ya, bersedia apa enggak. Iya. Tuhan akan memberikan panggilan itu kepada orang-orang. Nggak harus selalu yang ekstrim, wow, atau apa gitu. Tapi dalam perjalanan bersama Tuhan, ya orang bisa pakai siapa aja sih, Kak. Ya, gitu. Oke, saya coba matikan wifi yang saya pakai. Semoga nggak putus-putus. Jadi pakai pulsa. pakai data aja. Gimana Kosinto, apakah sudah bening? Karena ada buram dan putus-putus suara hostnya. Semoga sudah rada bening. Oh, udah, kayaknya udah better nih, kayak. Oh, sudah baik ya? Berarti Tuhan memanggil Kak Melisa itu dengan lemah lembut ya. Ya, Tuhan aja lemah lembut Kak Melisanya yang bergumul gitu, mau ikut Tuhan. Panggilan Tuhan nggak di gitu ya, jadi hamba Tuhan gitu. Gitu Kak. Iya. Oke, silakan lanjut yang tantangan apa sih yang dalam masa pencarian gitu ya. Iya, tadi kan udah tantangan kan beradaptasi itu, dan ya paling satu hal yang belajar menulis paper, tapi ya pada akhirnya semester demi semester Tuhan memimpin gitu, Tuhan melengkapi, saya bisa melewati semuanya gitu. Sampai sekarang pun Tuhan memperlengkapi gitu. Saya bisa menyelesaikan sampai sekarang kan, saya yakin itu penyertaan Tuhan ya gitu. Nah, yang paling satu hal yang menjadi tantangan lagi itu pandemi. Wih, itu pandemi itu ya, saya harus pulang ke Surabaya gitu ya, ke sekolah kuliahnya online gitu. Nah, itu menjadi satu hal lagi tuh tantangan itu, beradaptasi lagi dengan segala hal yang ada. Kuliah itu bisa satu kali pertemuan tuh bisa 3 jam gitu ya, itu capek sekali itu gitu, 3 jam satu mata pelajaran gitu. Itu kita berapa, nah itu kan memang lagi trial and error gitu, mau kuliahnya yang enak di mana gitu, karena kalau kita mereka mau tahu gitu efektif nggak gitu, ini lebih baik nggak gitu. Jadi itu capek sekali masa pandemi, dan terus karena nggak ada teman-teman bersama-sama ya, kalau di kampus itu kita bisa bareng-bareng belajar gitu, jadi uh, saling support, saling kasih bantuan gitu. Nah, ketika pandemi itu kan susah ya, mungkin kakak-kakak juga pasti pernah mengalami ya pandemi kayak sendiri di rumah gitu, teman-temannya secara online. Kalau secara online tuh nggak berasa kerjasamanya gitu ya, belajar bareng, ngobrol gitu. Jadi kayak ada kepanikan gitu, ini gimana kerjainnya, bisa nggak ngerjainnya. Nah itu tuh benar-benar masa pandemi itu juga masa-masa yang cukup melelahkan buat saya, dan itu menjadi pergumulan gitu. Tapi sekali lagi Tuhan menyatakan penyertaannya gitu. Saya bisa melewati masa-masa pandemi itu gitu ya. Masa-masa saya harus kuliah online di rumah. Dan itu Tuhan benar-benar perlihatkan ya, jangan takut gitu loh. Aku
beserta kamu, aku yang memperlengkapi, aku yang memanggil, aku yang memperlengkapi. Nah, itu tuh yang seringkali lupa gitu ketika melewati masa-masa kuliah itu ya. Uh, itu yang sebenarnya mungkin kata-kata itu tuh sebenarnya udah saya sering dengar gitu ya di awal masuk kuliah. Jangan takut, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan berarti kan mulus-mulus aja. Jadi ada up and down-nya itu. Nah, itu yang sering saya lupakan gitu. Nah, ketika melewati baru saya, oh ya, Tuhan tuh benar-benar sebenarnya nyata. Tuhan tuh benar-benar memegang janjinya gitu. Ketika kita mau berjalan bersama Tuhan. Nah, itu pandemi gitu ya. Nggak berhenti sampai sana gitu ya. Terus terakhir, ini kan saya tesis kan. Saya ini kan waktu S1, saya nggak ambil skripsi. Jadi saya final year project gitu ya. Maksudnya ujian akhir yang nggak perlu bikin skripsi. Sama dulu itu pernah project aja gitu. Saya nggak pernah bikin skripsi. Jadi ketika harus menghadapi tesis itu menjadi salah satu pergumulan berat gitu. Saya bikin tesis itu hampir 1 tahun lebih itu, 1,5 itu untuk mikirin tesis gitu. Nah, itu benar-benar suatu hal yang cukup melelahkan buat saya, banyak pergumulan, banyak yang nggak taunya lah Kak gitu. Bikin tesis nih gimana gitu ya. Terus caranya gimana risetnya? Mungkin ya saya sempat ngagel juga kan, ambil data, aduh gimana caranya gitu. Karena nggak ada pengalaman, dosen udah ngajar, tapi kan dosen mengajar kan ya basic gitu kan. Tapi praktisnya itu piye gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang benar-benar saya juga berjalannya itu benar-benar aduh Tuhan, bisa nggak ya? Aduh Tuhan, capek nih Tuhan gitu. Jadi banyak ketakutan, banyak kepanikan gitu. Banyak ngomel juga sama Tuhan. Tuhan, bener nggak sih ini saya dipanggil ya Tuhan gitu. Kok susah banget gitu mau lulus gitu. Harus banyak celesain gitu, nggak beres-beres gitu Tuhan gitu. Bener nggak gitu. Nah itu kalimat-kalimat penyemangat kayak ya Tuhan melengkapi, ya saya tahu gitu Tuhan yang melengkapi, tapi ketika menjalani ini kok nggak selesai-selesai ya, lama lagi. Kalau udah bikin tesis kan kita nggak ada kuliah lagi ya, jadi kita benar-benar fokus ke bikin tesis doang gitu, tiap hari yang dilihat tuh topiknya itu gitu. Bayangan 1,5 tahun lihatnya topik yang sama gitu kan, ya pasti bosen ya Kak ya gitu. Nggak ada hal lain gitu yang dilihat, ya itu kerjaannya itu sama gitu, sampai aduh Tuhan kok capek banget ya, kok mau selesaiin, mau ikut panggilan Tuhan kok nggak kok angelmen gitu, kok nggak selesai gitu, kapan Tuhan gitu. Ya ingin menyerah sih Kak gitu waktu itu, saat-saat itu, padahal udah tinggal sedikit sih sebenarnya kan ya, tapi ada keinginan untuk menyerah gitu. Banyak tangisan juga Kak gitu. Bikin tesis tuh banyak tangisan gitu, tapi Tuhan benar-benar menyatakan diri dari orang sekitar saya gitu. Tiba-tiba gitu ada orang yang ngasih sesuatu gitu, menyemangati dari orang-orang yang saya nggak expect gitu. Ya buat saya itu jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu, yang menyatakan aku itu loh ada buat kamu gitu, aku itu real, nyata gitu, jangan takut gitu untuk jalanin ini semua gitu. Waktu itu saya merasa lonely gitu, sendiri banget gitu, padahal banyak teman gitu ya, tapi saya merasa alone gitu, kayak sendirian. Tapi ya, melalui orang-orang sekitar saya itu Tuhan menyatakan bahwa ini loh aku gitu loh, aku tuh memegang janjiku gitu, kamu jangan takut gitu. Terus tiba-tiba di saat-saat waktu-waktu itu ya, ketika lagi galau itu, tiba-tiba ketika mendengarkan chapel, jadi kami setiap hari itu ada ibadah chapel gitu, ada puji-pujian, ada teman-teman yang khotbah. Nggak tahu kenapa tiap kali menyanyikan tuh bener-bener lagu pujiannya itu yang bener-bener udah jangan khawatir, kekuatan Tuhan tuh pasti ada buat kita gitu ya. Pokoknya bener-bener menyemangati, mendorong saya untuk mengingat kembali kasih Tuhan gitu, ingat kembali penyertaan Tuhan gitu. Itu benar-benar nyata banget itu, waktu itu benar-benar waktu nyanyi aja bisa nangis gitu,
nggak bisa bayangin kan, nyanyi aja bisa nangis tuh untuk beberapa saat. Terus khotbahnya juga tuh banyak banget yang berbicara gitu, Tuhan yang memberikan gitu. Nggak ada sih Kak Sinto itu bilang, ada yang ngasih bunga nggak? Kak Sinto sih bilang, kasih bunga gimana gitu. Ya aku, ya Tuhan benar-benar di sana di saat-saat itu Tuhan benar-benar menyatakan dirinya lewat banyak orang, menyatakan kasihnya dan mendorong saya kembali untuk belajar untuk ya udah berserah sama Tuhan, menjalani step by step gitu apa yang harus saya jalani. Itu masa-masa itu saya belajar gitu untuk belajar berserah, karena yakinlah bahwa rencana Tuhan tuh pasti indah, pasti yang terbaik buat kita. Meskipun sekarang merasa ini berat banget, ini kayak aduh gini aja kok nggak bisa ngelakuin gitu ya, kayak ini failure gitu. Tapi yakinlah gitu, rencana Tuhan tuh pasti indah, baik, dan juga janji Tuhan tuh pasti nyata gitu. Jadi waktu mengalami itu semua itu baru menyadari, iya ya, sebenarnya jangan-jangan selama ini saya cuma mengatakan tapi nggak benar-benar mengalami Tuhan, nggak benar-benar mempercayakan diri gitu ya. Kayak kita tuh pengen kontrol semuanya sesuai dengan kehendak kita, tapi kita nggak membiarkan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita gitu. Nah itu tuh yang benar-benar kerasa gitu ketika menjalani tesis itu gitu. Saya bersyukur gitu ya, meskipun sulit gitu ya, tapi saya bersyukur sih waktu itu saya bisa melewati, bisa mengerjakan tesis itu ya. Saya diberi kesempatan untuk bikin tesis karena di sana saya belajar untuk di sana diajar lagi untuk mengenal Tuhan, diajar lagi untuk merefleksikan kembali gitu ya, hati kita itu seperti apa sama Tuhan gitu, siapa kita gitu ya, apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan, sama janji Tuhan, benar-benar percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik, atau sebenarnya kita tuh ingin mengontrol semuanya dalam kehidupan ini gitu, untuk kita nggak bisa melepaskan gitu, nggak bisa berserah sama Tuhan. Nah itu saya alami gitu, saya melihat ini semua adalah perjalanan bersama Tuhan, is a journey gitu. Nah itu tuh saya benar-benar melihat itu sih ketika melewati tesis gitu. Mungkin ada. Jadi sudah terlalu kan? Tesis sudah, ya. Kalau Okay. tadi kan tanya soal ini kan, ternyata di sekolah teologi juga nggak hanya soal teori tapi karakter ya. Ya, kalau memang ya harus kita sendiri harus dibentuk karakternya ketika kita masuk sekolah teologi, ya berarti kita harus mau dibentuk karakter kita ya seperti apa ya, menyerupai, ya kita tahu bahwa kita harus seperti menyerupai Tuhan Yesus, maksudnya menyerupai bukan berarti sama ya gitu ya, kita manusia gitu ya, tapi kita belajar untuk melihat bagaimana kasih Tuhan kepada manusia, dan bagaimana sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar mengasihi orang lain gitu ya, belajar berbagi sama orang lain ya. Pembentukan karakter itu ada gitu, harus ada gitu. Kalau teori doang tapi nggak ada prakteknya, jadi gimana ya gitu, cuma ada di otak gitu kan, tapi kita nggak pernah menjalani bersama Tuhan gitu ya. Itu jadi bagian gitu sebenarnya, sekolah teologi itu ya jadi bagian kita mau dibentuk sebenarnya. Nggak semua orang bisa mau kan dibentuk, apalagi kalau udah kekeh kayak gini terus mau dibentuk itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu toh. Kita sudah tahu kita tuh orangnya seperti ini gitu ya, diterima aja gitu kan, nggak gitu kan gitu. Nah kita mau merendahkan diri untuk mau dibentuk sama Tuhan gitu. Kita harus mau belajar dibentuk. Kalau enggak kan nggak bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari loh nanti. Gitu Kak. Terus selama ini Kak Melisa itu ke depannya ya, pelayanannya Kak Melisa itu pelayanannya ingin lebih kemana Kak? Sudah terpikir?
Itu pertanyaan yang sangat sulit gitu ya. Ya banyak banyak orang yang tanya habis itu mau kemana, apa yang Tuhan kasih itu. Tapi buat saya sekarang adalah saya spesifik mau kemana. Ya. Mm-mm. Benar-benar tahu gitu ya, Tuhan tuh benar-benar mau menempatkan saya kemana. Jadi sekarang Tuhan mau kasih saya kemana ya ikut, Tuhan mau saya kemana saya ikut gitu. Saya yakin dalam perjalanan bersama Tuhan tuh akan nanti satu saat nanti saya akan menemukan sebenarnya Tuhan tuh pengen fokusnya di mana gitu. Karena mungkin saya belum punya banyak pengalaman gitu ya. Jadi dalam nanti pelayanan ke depannya ya saya belajar untuk bergantung sama Tuhan gitu. Tuhan mau taruh saya di mana gitu. Mau ya di sini belajar untuk menerima, bukan menerima ya, belajar untuk taat gitu. Tuhan suruh aku saya kemana ya saya akan berjalan kemana gitu. Meskipun mungkin akan sangat sulit karena mungkin nggak sesuai dengan keinginan saya ya gitu ya. Tapi mungkin harus diingatkan itu yang saya lakukan kan bukan keinginan saya gitu kan. Harusnya keinginan Tuhan gitu. Itu yang nanti kita lihat gitu ya Kak. Itu saya akan di mana. Jadi benar-benar bersandar sepenuhnya sama Tuhan ya, nanti mau diputus kemana ya oke lah pokoknya dijalani ya. Iya, mau nggak mau kan Kak. Ya nanti ya itu another apa saya merasakan bahwa oke, kurikulum saya sama Tuhan di kampus sudah selesai. Sekarang adalah kurikulum baru sama Tuhan ke depannya. Nanti saya nggak tahu nanti kurikulum Tuhan ke depannya kayak apa dan di mana, ngapain. Nah, itu menjadi satu langkah next step gitu untuk saya jalani bersama Tuhan gitu. Bukan berarti akan mulus-mulus aja lah ya gitu. Saya sangat yakin nggak akan yang langsung mulus gitu kan. Tapi saya ingin belajar melihat bahwa ini adalah perjalanan bersama Tuhan gitu. Spiritual journey sama Tuhan gitu ya, perjalanan bersama Tuhan gitu. Dan mungkin kalau bisa Benar, udah balik. ya gitu. Ya ada yang mengingatkan ya. Ada yang mengingatkan, ada dosen mengingatkan, ya ini tamannya Tuhan, pemiliknya adalah Tuhan, bukan saya gitu. Ya ketika Tuhan bilang saya harus pergi ke tempat lain, ya udah jalan gitu. Biar ya saya butuh bantuan doa-doa dari kakak sekalian sih supaya saya bisa menyadari bahwa dunia ini bukan apa dunia ini bukan milik saya, bukan dalam kontrol saya, tapi dalam kontrol Tuhan gitu. Ini adalah milik Tuhan gitu, pemiliknya gitu, bukan saya yang memiliki gitu, tapi Tuhan yang pemiliknya gitu. Gitu kan. Oke, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat. Nanti Kak Mel akan menjawabnya. Mungkin barangkali penasaran ada yang sesuatu hal yang mau ditanyakan ya langsung aja. Kami masih ada sekitar 15 menit ke depan, kami akan tetap di sini. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal komentar di kolom chat. Itu aja sih. Oke. Mungkin kita bisa bagi ke teman-teman yang menonton ini ya Kak ya. Kan kita tadi belajar dari Kak Melisa, pertama kali masuk itu kita harus bersedia dibentuk sama Tuhan ya, memiliki kerendahan hati. Kalau saya belajar itu, kalau Kak Titi belajar apa? Ya ini tadi, mau diapain aja sudah taat aja sudah. Mau ternyata tadi susah bikin tesisnya kayak ya sudah itu dijalani sih. Kalau saya nangkapnya ketaatan itu sih. Mungkin dari teman-teman yang menonton ada yang lain yang jadi
boleh kita ikutin dulu. Ketik di kolom chat. Oke, karena minggu lalu kan kita sempat ngobrol karena itu pelayanan gimana sih gitu. Nah, kan terus untuk pelayanan di Jakarta, boleh dong cerita dikit? Oh, boleh ceritain dikit ya pelayanan nanti ya. Pelayanan saya di Jakarta. Uh, rekan-rekan ya, Yayasan Unika itu apa? Nah, Yayasan Unika itu bergerak dalam bidang anak-anak sebenarnya. Jadi pemuritan keluarga, terus bina iman anak kalau pernah dengar, sahabat Kristus. Nah, bergeraknya lebih fokus ke sana gitu. Jadi saya akan terlibat dalam pelayanan itu nanti di Yayasan Unika tuh Jakarta. Kayaknya bakal seru nih. Kayaknya bakal seru ya. Oh iya, ya betul juga ini kakak sekolah minggu ya. Iya, jadi saya nggak terlalu, sebenarnya background saya jarang di sekolah minggu ya gitu. Jadi saya di sekolah minggu itu barusan belajar kecemplung gitu sebenarnya waktu kuliah, waktu ambil sekolah kemarin. Salah satu hal yang diajarkan adalah terlibat dalam pelayanan anak gitu. Dan itu menjadi satu hal yang melihat ada suatu hal yang penting gitu ya untuk kita belajar, kita mau melayani anak-anak karena dari anak-anak lah kita harus membangun fondasi iman gitu, iman pada Tuhan. Nah, di sini harus ditambahin lagi gitu ya, nggak hanya sekolah minggu yang belajar untuk mengajar anak-anak, harusnya orang tua juga menjadi satu rekan gitu ya dalam menumbuhkan iman anak-anak gitu. Jadi saya benar-benar terbuka, banyak terbuka gitu ya ketika masuk sekolah, masuk kemarin dulu sekolah, bahwa pelayanan anak-anak itu penting gitu. Tapi nggak hanya anak-anaknya gitu ya, tapi orang tuanya juga penting gitu untuk terlibat di dalamnya gitu. Ayo Kak, bentar Kak, Yuk. saya praktek dulu ya Kak Edi. Iya, menang. Gitu, jadi ya. Untuk pelayanannya di Yayasan Unika tadi. Jadi itu kan bukan cuma guru sekolah minggu ya yang harus mengajarkan firman Tuhan, tapi orang tua juga harus terlibat ya. Sama-sama bekerja sama untuk Harus ada membentuk anak-anak. kesinambungan ya. Iya, harus bener. Nah, yang utama memang harusnya orang tua yang ngajar iman ke anak-anak gitu. Kan sekolah minggu, bayangin sekolah minggu seminggu sekali doang, dan itu pun paling 1 jam ya Kak ya. Nah, sebenarnya kan jadinya harusnya orang tua juga harus mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari iman kepada Tuhan gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih yang saya sangat banyak baru bilang, oh iya bener gitu. Harusnya mulai dari keluarga nih gitu. Dan sekolah minggu ya memperlengkapi. Kenapa Kak? Perlu orang tua banyak yang untuk tahu ini ya. Sepertinya tuh sekali orang tua tahu, biasanya kan karena udah sibuk pikirnya sama seperti di sekolah, diajari di sekolah ya udah urusannya guru di sekolah. Tapi kalau sekolah minggu itu beda, karena kan itu harus sama-sama punya tanggung jawab. Iya, benar. Benar banget itu Kak. Itu saya juga baru, oh gitu ya, ternyata keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan iman anak-anak gitu. Tapi memang jadi tantangan terbesar sih, karena tidak semua orang tua sadar sih akan itu gitu. Itu tantangan terbesar untuk masuk ke ruangan orang tua, itu tantangan terbesar itu. Karena kesibukan. Iya. Ya memang jadinya itu jadi tantangan ya Kak ya. Pasti sulit gitu untuk melibatkan mereka juga untuk membangun iman anak-anak gitu ya Kak ya. Gitu sih, memang sih. Nah itu.
dengan perkembangan Karmel makin banyak orang tua yang terpanggil untuk menjadi ini apa Pak pemandu untuk anak-anaknya ya khususnya di dalam pertumbuhan iman mereka. Jadi jangan cuma guru sekolah minggunya ya. Jangan asal-asal guru sekolah minggu. Karena waktunya Iya. kan Nah, dalam satu penelitian itu dikatakan gitu ya, penelitiannya saya lupa yang di Indonesia apa di luar, salah satu yang berperan kepada iman anak-anak itu dalam mereka risetnya mereka, surveinya mereka mengatakan dari orang tua sebenarnya. Kebanyakan yang jadi percaya itu orang tua, jadi itu menunjukkan bahwa pentingnya peran orang tua sebenarnya. Nah, itu pun sebenarnya kalau dasar Alkitabnya kan ada di Ulangan 6 Kak gitu ya, yang Syema Israel gitu. Yang diulang-ulang itu Kak. Ini jadi ngomongin soal ini ya, uritan keluarga benar. Itu memang sih semangat kakak-kakak sekolah minggu. kita calon itu ya pendidik anak-anak supaya lebih iya Didoakan Kak ya. Ngarit kemana? Iya. Karena nggak bisa dipungkiri karena perkembangan zaman, terus ya begitu sih, imannya orang tua kadang juga sudah mulai berkurang kadarnya juga. Jadi bagi orang tua sendiri sih saya menyadari kadang ke gereja juga karena saya Kristen, maka ke gereja kan kesannya seperti itu. Jadi ya akhirnya ya memang balik ke kesadaran kita sendiri, kita harus sadar mau anak kita juga anak juga sih kayak gitu. Iya, iya Kak. Emang nggak gampang sih Kak. Itu butuh nggak hanya guru sekolah minggu tapi semua kesatuan gereja gitu untuk bareng-bareng berjalan gitu. Memang harus gitu. Kayak gitu. Ya, pelan-pelan Kak Tuti. yang penting tetap semangat. Yang penting tetap percaya gitu. Tuhan yang menyertai lo. Balik-balik ke judul. Iya. Tuhan pasti menyertai, pasti. Oke, ada penerimaan ortu buat Kak Mel gimana? Maksudnya gimana Kak Sinto? Penerimaan ortu ya. Kalau sekarang ya oke-oke aja sih. Karena waktu ketika kemarin dulu memutuskan untuk ikut Tuhan ya, mereka udah bilang ya udah ini udah ya saya udah usianya udah cukup dewasa untuk menentukan saya mau memilih jalan hidup yang di mana dan saya belajar bertanggung jawab gitu. Penerimaan ya sekarang ya baik-baik aja sih mereka, meskipun sebenarnya satu sisi ya kepinginnya habis kuliah ya balik lagi ke rumah kan ya, pikirannya kan kayak kita sekolah kuliah di tempat biasa gitu ya, tapi kan ketika saya menjadi hamba Tuhan itu kan beda lagi gitu ya, berarti hidup saya harus untuk orang lain juga gitu, belajar untuk menjadi hamba Tuhan gitu ya, melayani gitu ya. Tapi pada titik ya mereka belajar menyadari itu sih, mulai menyadari gitu ya, dan mereka baik-baik aja sih, mereka mendukung aja sih gitu. Kak Mel ini berapa bersaudara Kak? Saya 4 bersaudara. Saya paling tua. Jadi orang tua nggak terlalu gimana gitu. Kalau seandainya Kak Mel cuma satu anak satu-satunya kan kemungkinan akan beda lagi ceritanya ya untuk memenuhi panggilan pelayanan ini. Ya bisa jadi Kak, maka bisa jadi itu bisa jadi. Tapi kalau udah jalan Tuhan nggak bisa ngomong juga ya Kak. Kalau sudah kehendak Tuhan nggak bisa ngomong juga ya. Iya. Saya yakin sih sebenarnya pasti ada campur tangan Tuhan sih ketika saya diizinkan akhirnya untuk kuliah gitu. Jadi
ya by His grace lah, karena anugerah Tuhan lah gitu. Jadi ya dijalanin. Kalau Tuhan udah memimpin sampai sekarang ya udah jalanin gitu. Nyatanya Tuhan memperlengkapi saya kan selama 4,5 tahun saya kuliah gitu. Menyertai, memperlengkapi gitu. Ya udah. Sendiri yang melengkapi. Karena kita mau minta tolong tutup dalam doa, tapi kita minta juga supaya kita yang lihat ini yang maksudnya bukan cuma harus jadi hamba Tuhan, kita harus bersedia dibentuk untuk memiliki karakter Kristus. Itu semua juga harapan kita ya. Nah, kita juga pengen Kamel mendoakan kita semua supaya kita gimana caranya jadi orang yang taat dan mau dibentuk Tuhan. Karena dari kesaksian Kamel ini tadi banyak hal ternyata ya nanti ya yang kita bisa belajar. Ya, silakan Kamel. Oke. Bentar sebelum saya tutup dalam doa ya Kak ya. Bentar. Mungkin kata-kata penutup gitu ya, saya menutup itu kan saya mulai dari penyertaan Tuhan awal. Jadi ini kembali lagi menutup dengan ya ini penyertaan Tuhan gitu. Penyertaan Tuhan itu nyata. Janjinya itu ya dan amin. Biarlah kita sebagai orang percaya tetap percaya gitu. Tuhan tahu yang terbaik meskipun kita melihat ke depannya ini nggak baik-baik aja sih Tuhan gitu, kayaknya buntu gitu. Tapi kita belajar berserah sama Tuhan, bukan pasrah tapi berserah gitu. Kalau Tuhan yang akan memimpin gitu. Gitu aja kata tutupnya ya kakak-kakak. Saya kira kita tetap dalam doa. Tadi kita mau mendoakan juga punya karakter terus ya dalam kehidupan kita. Oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk anugerah yang Kau berikan, untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami boleh ada sampai sekarang ini. Kami bersyukur karena itu semua adalah penyertaan Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga ingin berdoa bahwa biarlah Engkau yang membentuk hati kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, mau dibentuk sebagai mempunyai karakter seperti karakter-Mu ya Tuhan. Engkau yang sertai dan pimpin, Engkau yang membuka hati kami supaya kami mau berjalan bersama Engkau, mau dibentuk oleh Engkau, dan biarlah kami boleh merendahkan diri kami supaya kami boleh dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami masing-masing, Engkau yang paling tahu ya Tuhan apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami masing-masing, tapi biarlah Engkau yang terus menjaga kami menjalani setiap panggilan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang terus jaga kami juga ya Tuhan, supaya kami boleh terus mau diberikan hati untuk mau terus belajar mengenal Engkau. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam-Mu, Engkau yang pimpin setiap langkah kami, dan biarlah kami boleh menjadi berkat pada orang-orang sekitar kami, dan biarlah kami boleh mempunyai relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan, menjalani setiap panggilan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. Makasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Mel. buat sharingnya. Makasih ya. Katanya masih satu jam lagi. Karena tadi sempat putus dan on lagi ya. Bisa jam-jam 1 jam lagi soalnya. Waduh, disimpan dulu nanti. Ya. Jadi suatu saat lainnya kita ada cerita lagi nih. Kalau pelayanan di Jakarta nanti. Ya, di Jakarta. Kalau hari Minggu bisa gabung
Jika ada sekolah minggu spesial, gabung aja, bantu-bantu kami. Tanggal 20. Wah, Minggu saya udah ini. ke Jakarta ntar minggu Selasa depan. Oh, oke. Oke Kak, selamat melayani untuk malam hari Tuhan ini. berkati pelayanannya. Tuhan berkati. Ya. Selamat malam Bapak Ibu juga. Semoga boleh menjadi berkat pada malam hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Di acara live lagi ya. Ya, oke. Terima Terima kasih. kasih. God Terima bless. kasih semuanya.